Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang teman-teman. Selamat datang di mata kuliah praktikum audit menggunakan aplikasi Atlas. Oke, kita langsung saja kita buka aplikasi Atlas kita masing-masing. Seperti yang telah kita ketahui bahwa aplikasi Atlas ini adalah aplikasi berbasis Excel ya. Saya izin share screen. Oke, jadi Atlas ini adalah aplikasi berbasis berbasis Excel yang menjadi opsi bagi seorang auditor atau bagi kantor KAP untuk menggunakannya sebagai media dokumentasi kertas kerja yang telah mereka lakukan. Selain itu juga bisa untuk melakukan beberapa tahapan atau proses dalam audit melalui aplikasi ini. Nah, ini jadi sudah masuk kepada halaman home ya. Jadi kalau kalian misalkan baru buka ini di awal, waktu kita membuka itu kita akan melihat bahwa Atlas atau kepanjangan dari kependekan dari Audit Tool and Link Archive System ini dibuat oleh IAP bekerja sama dengan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Jadi ini adalah kerjasama antara Kementerian Keuangan dengan Institut Akuntan Publik Indonesia. Nah, ketika kalian membuka pertama kali aplikasi Atlas ini, kalian tinggal klik di manapun sebenarnya ya, tapi yang kalian lihat adalah ada tanda gambar tangan di kursor. Nah, kalau ada tanda tangan, kalian bisa langsung klik, nanti akan keluar seperti ini. Nah, ini adalah contoh yang sebenarnya kemarin sudah sempat kita isi ya, tapi karena untuk memudahkan atau untuk mengingatkan teman-teman yang mungkin masih ketinggalan dan bingung ya mau melanjutkannya gimana, akan saya coba mulai dari awal. Kita klik home, gambar rumah di sini. Nah, yang pertama kali kita isi tentu saja adalah identitas dari auditor itu sendiri. Ada 3 bintang, ada 1 bintang, dan juga ada 2 bintang ya. Kalau bintangnya 3, ini artinya adalah harus kita isi secara manual. Tapi kalau bintangnya 1, ini akan terisi secara otomatis. Nah, kalau bintangnya 2, ini adalah isian yang harus kita gunakan drop down. Ini adalah bintang 2. Itu ya. Jadi kalau bintang 2 itu drop down, bintang 3 itu terus kita isi secara manual. Kalau bintang 1 ini sudah terisi secara otomatis, keling gitu, menggunakan rumus yang ada di aplikasi ini. Jadi teman-teman tidak perlu susah payah untuk mengisinya berulang kali. Nah, asumsikan ini tadi awalnya semuanya kosong ya. Nah, yang pertama kita isi ini adalah nama KAP-nya. Kemarin kita berdasarkan soal yang sudah saya bagikan, nama KAP-nya itu adalah KAP Mega Ina Sumayah, kemudian nama akuntan publiknya Mega, ya. Nama kliennya ini adalah PT Jaya Indonesia, alamat kliennya untuk mempersingkat saja Yogyakarta, atau misalkan alamatnya ada yang lebih lengkap, boleh silahkan. Nomor telepon, email, fax, sebagainya diisi, NPWP-nya juga. Selanjutnya untuk sektor usaha klien, kita pilih ini adalah industri pengolahan manufaktur. Nah, ini kan bintang 2, jadi kita harus klik drop down-nya, kemudian ada beberapa pilihan. Ya, ada beberapa pilihan industri, ada beberapa pilihan sektor usaha. Nah, untuk praktikum ini kita pilih saja PT Jaya Indonesia ini adalah sebagai industri pengolahan atau perusahaan manufaktur.
Kemudian status kepemilikan klien, ini juga bintang 2 drop down. Ada swasta go public, swasta non go public, ada BUMN, BUMD, sektor publik, koperasi atau yayasan. Dari beberapa pilihan ini kita pilih PT Jaya Indonesia ini adalah perusahaan swasta tapi tidak go public. Artinya ketika tidak go public, dia tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dia juga tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan laporan auditnya sebenarnya ya. Dia tidak memiliki kewajiban untuk menerbitkan laporan audit itu kepada Bursa Efek gitu. Oke. Karena sifatnya sebagai perusahaan yang non public. Kemudian selanjutnya untuk informasi perikatannya, ini tahun bukunya adalah 1 Januari sampai 31 Desember 2021. Oke. Tipe perikatannya ini adalah perikatan tahun pertama. Nah, ada pilihannya, perikatan tahun pertama atau perikatan berulang. Kita pilih dia sebagai perikatan tahun pertama dengan asumsi ini adalah klien awal. Jadi klien pertama, jadi sebelumnya perusahaan ini tidak diaudit oleh KAP, Mega, Ina, dan Sumaya. Dia diaudit oleh KAP lain. Gitu, oke. Jadi ketika dia menjadi klien kita, berarti tipe perikatannya adalah perikatan tahun pertama. Kemudian jenis perikatannya ini adalah audit atas laporan keuangan. Ya, pilihannya cuma satu, pilih audit atas laporan keuangan. Standar audit yang digunakan ketika kita mengaudit ini adalah standar profesional akuntan publik. Ya, cuma ada satu pilihan. Nah, untuk standar akuntansi yang digunakan oleh klien, ini juga ada beberapa pilihan. Ada SAK umum, konvergensi IFRS, ada SAK etap, SAK EMKM, atau SAK syariah. Jadi kalau SAK umum konvergensi IFRS ini adalah SAK yang paling banyak digunakan ya, terutama oleh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan laporan keuangannya ini untuk dilaporkan kepada stakeholder-nya, bisa kepada pemegang saham, kepada investor, kepada kreditor, dan sebagainya. Ini biasanya menggunakan SAK umum konvergensi, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang go public. Itu wajib menggunakan SAK umum konvergensi IFRS. Kalau etap, ini adalah SAK standar akuntansi untuk entitas tanpa akuntan publik, tanpa akuntabilitas publik. Jadi entitas tanpa akuntabilitas publik. SAK-MKM ini digunakan untuk usaha-usaha mikro kecil menengah, gitu ya. Dan syariah tentu saja digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di menggunakan syariah, gitu ya, menggunakan ekonomi Islam dan sebagainya. Itu dia menggunakan SAK syariah ini ketika melakukan pelaporan keuangan. Jadi kita pilih di sini adalah SAK umum konvergensi IFRS. Oke. Nah, kemudian jika semuanya sudah terisi, kita lanjut masuk ke konten. Jadi ada beberapa menu ya dari di home ini, di beranda ini ada beberapa menu. Kalau kita klik ini, nanti kita akan kembali ke awal, ke tampilan awal tadi, atlas. Kalau audit cycle, nah ini coba kita klik ya. Nah, audit cycle atau siklus audit, di sini kita bisa belajar. Nah, ya. Jadi sembari kalian itu membuka aplikasi Atlas, ini jangan terlalu fokus atau jangan hanya fokus pada pengisiannya saja. Ya, dalam praktikum ini ya, dalam praktikum audit ini kalian jangan hanya fokus pada pengisiannya saja, tapi juga fokus pada
poin-poin yang ada dalam setiap tahapannya, yang ada dalam setiap proses audit. Ya, jadi kalian di sini bisa sambil belajar. Oh, ternyata dalam tahapan audit itu yang pertama yang harus kita lakukan itu ternyata adalah analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Gitu ya. Setelah itu kemudian kita sampai ada tahap di mana kita harus mengalokasikan jam jasa, kemudian membuat surat perikatan, kemudian membuat pertimbangan, atau kemudian kita membuat pernyataan mengenai independensi, dan kemudian membuat surat tugas. Setelah itu, kita juga harus berkomunikasi di antara tim perikatan tersebut. Jika sudah terbentuk tim perikatan, kita juga harus melakukan beberapa komunikasi. Kemudian setelah tahapan ini, lanjut lagi ke risk assessment. Tuh ya. Nah, selain itu juga di tahapan yang sebelum menerima,